Pertama kali saya ingat bahwa pasien itu pasien kanker otak mas. Full bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain, adem panas mas aku mas. Ternyata adem panas aja kok ngangkatnya so gede ya mas tangannya. Saya itu deh kok. Pusing mas, mual, terus tadi jatuh pingsan. Kita tanya berdua, wis padang urung enggak? Aduh mas, lupa ya. Boleh. Asal lu. Arah bas ke sana, pas kita turunkan kursi rodanya itu, kita turunkan mah rodanya lepas mas. Jadi kita di sana itu memperbaiki rodanya kursi roda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang indah ini kita sedang duduk bersama teman-teman ambulan, baik itu kru, baik itu driver ataupun yang lainnya. Kita di sini akan ngobrol ria bersama ambulanku dan Vertizon TV tentunya. Jangan lupa kalian teman-teman yang belum subscribe di channelnya Vertizon TV, subscribe terlebih dahulu sebelum kita ngobrol berbincang ria bersama teman-teman ambulan. Iya, oke. Dilanjut. Oh, jadi sama oke. Oke, dilanjut teman-teman. Sebelum kita mulai lebih jauh, sebaiknya kita perkenalan dulu di setiap teman-teman ambulan. Yang pertama ada Gus Dodi. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk perkenalan kepada teman-teman yang belum kenal terkait MPD itu apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dodi dari ambulans MPD Peduli. MPD itu singkatan dari Masjid Pogung Dalangan. Bukan. Bukan. Kita pertegas ya. Masjid Pogung Dalangan. Letaknya ada di Pogung. Peduli. Oh, karena kita saling peduli. Iya. Oke, harus saling peduli di masyarakat. Betul. Oke, dilanjut. Saya sebagai koordinator mengkoordinir teman-teman relawan ambulan MPD Peduli terutama, jadi kru driver juga. Kadang-kadang cuma jadi tukang cuci mobil juga. Sekian. Oke, dilanjut. Tadi perkenalan dari Gus Dodi. Kita dilanjut dengan Cak Nathan. Monggo perkenalkan kepada teman-teman ambulan yang lainnya. Salam juga nih. Salam juga, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony, Oke. ini lama nggak jumpa. Aman ya? Alhamdulillah kondisi aman. Karena udah kenyang juga ya. Udah jarang kumat ya mas? Jarang kumat ya? Mungkin nek kita berdua ya sudah saling paham kenal. Betul. Baik. Perkenalkan nama saya Nathan Saputra mas. Biasanya dipanggil Nathan di dunia relawan ya. Kita kan berbasis relawan ambulan. Biasanya manggilnya Nathan. Seharian saya juga di rumah singgah. Rumah singgah mana itu mas? Di rumah singgah pasien Muhammadiyah. Oh, lokasinya? Utara Terminal Jombor. Utara Terminal Jombor. Terminal Jombor. Jadi Muhammadiyah Pogung Dalangan mas? ya, ini harusnya tadi MPD itu Muhammadiyah Pogung Dalangan ya. Ya enggak apa. Terus seharian saya di situ Mas Tony dan biasa nanti bersama teman relawan ambulan yang lain. Karena memang rumah singgah kita itu juga diselain untuk singgah pasien, juga untuk singgah-singgah para driver. Ya, para driver. Jadi kalau teman-teman biasanya relawan ambulan itu nunggu pasiennya ke misalnya terus Sajito dan lain-lain itu biasanya nunggunya di rumah singgah kita. Ya, ini mungkin itu dulu untuk perkenalan awal ya. Mas Nathan dari rumah singgah Muhammadiyah nggih. Betul. Nah, teman-teman yang lagi kontrol kemudian waktunya berdekatan, lokasinya jauh daripada pulang, kos biaya juga lumayan ya mas. Mahal mas. Nah, mahal. Wah, Bisa kayak banget singgah di rumah singgah pasien. pasien Ya. Muhammadiyah. Dilanjutkan, ini ada Mas Dian Semprul. Baik, perkenalkan Mas Dian Semprul kepada teman-teman yang menonton di channelnya Vertizon TV. Ya, terima kasih Mas Tony atas kesempatannya. Ya, lama tak jumpa Mas Tony, rasa dua wah. Ya, kemarin datang di markas cuman tidur dia ya, enggak apa-apa. Sama ninggal oksigen 4. Ninggal oksigen 4. Ya, terima kasih. Perkenalkan Mas, nama saya Dian Risdianto. Saya dari Ambulans Muhammadiyah Melati.
jadi satu komplek Mas dengan rumah singgah pasien Muhammadiyah. Jadi satu komplek juga. Tidur sana juga. Bersih-bersih ambulan, bersih-bersih sembarang tak resik Mas. Heeh. Sak demit-demite mana? Saat demi-demi. Oke, gitu dulu Mas Tony. Oke, baik. Ini teman-teman ambulan kita ada berbagai lokasi, berbagai model. Nah, kita berkumpul di sini. Nanti kita sharing-sharing bareng. Terkait apa sharing-sharingnya? Nah, sebelumnya Jangan lupa ada tim Huru-Hara. Nah, belakang di belakang layar. tim belakang layar. Oh. Biasanya nek antengannya warek. Warung, Mas. Itu jadi salah setting wow. Harusnya podcast dulu baru makan bareng. Kita Ini rusuh malah gitu. makan bareng baru podcast ini dari Lemes. lemes. Petengnya gitu. Nah, jadi ini jangan lupa teman-teman di belakang layar juga banyak relawan-relawan ambulan, baik itu dari teman-teman banyak sih ya, emang banyak di Jogja itu sangat banyak. Ya alhamdulillah banyak menebar manfaat juga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah perkenalan Mas, teman-teman ambulan ini, ora kabeh wong nom iki iso dadi relawan. Ora kabeh wong nom iki gelem nyempatke waktu gawe wong ngono. Nah, iki aku pengen ngerti alasannya teman-teman to. Teman-teman kok gelem terjun ning dunia ambulan nih. Ngopo to jane meh ngopo arep golek apa ben ngopo Mas? Satu-satu coba disampaikan alasannya kenapa mau jadi tim ambulan nih Mas. Mas Dodi Rumien. Oh, aku saiki. Oh, yo nggih to. Oke. Seperti yang sepuh. Kasuan. Apa yang tertua yang dulu. Nah, leres. Ya. Yo piye? Yo piye? Oke. Bagaimana bisa masuk dalam dunia ambulan? Ya. Gitu. Sebenarnya di MPD dulu belum ada ambulan. Tahun 2022 itu belum ada ambulan. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama ketua yayasan untuk beli ambulan. Ini beli ambulan dulu masih EPV. Masih sampai sekarang. Masih Ada unitnya. cabang Wonosobo. Nah, ini Muhammadiyah MPD iki. Nah, unit kita yang satu lagi di Wonosobo itu kita perbantukan untuk teman-teman kokam di sana. Oh. Jadi kalau dari nanti subscribernya Vertizon TV Ya. di wilayah Wonosobo, kalau memang butuh ambulan gratis bisa hubungi nanti kokam Kretek. Berawal dari situ saya juga nggak ada basic dalam ambulan dulu, tapi bukan terjun ya. Ya. Kalau saya dicemplungkan, Dicemplungke. Ora dijebak iki. enggak. Oh, dicemplungke. Nek dijebak biasanya terus dadi. Dadi Ini dadi kersulo, dadi kersulo. dadi ragena ya. Tapi ini dicemplungkan dalam dunia yang penuh dengan manfaat. Betul, positif. Mana menjadi orang yang notabene tidak ada basicnya untuk menolong orang lain yang di dalam medis terutama. Jadi diminta oleh teman-teman pengurus yayasan itu untuk belajar tentang badan dasar, pertolongan pertama pada kegawat daruratan, itu diminta untuk belajar. Akhirnya ya jadinya dicemplungkan itu. Juga belajar. Nah, ya sampai hari ini dari manfaat teman-teman AI, terus teman-teman relawan Jogja dari MQC juga banyak kolaborasi. Jadi kita selain untuk menolong untuk transportasi kita ke rumah sakit, banyak dari event-event kita membantu orang lain. Gitu. Kadang kita waktu puasa Puasa kita kita bagi buka bareng bersama, ya. terus buka bersama, tebar manfaat bareng bermanfaat terus. juga, iya. takjil. Tebar takjil di bulan puasa. Betul. Nah dari itulah masuk dalam dunia perambulanan. Baik. Jadi tidak hanya sekedar membantu masyarakat, nah, tapi juga ada komunitas paguyuban ben piye carane manfaat bareng. Selain membantu dalam dunia medis pertolongan, ada juga membantu misal kayak baksos, kayak misal tebar takjil ngeten niku ya Mas. Betul. Mas Dodi ada lagi yang mau disampaikan terkait kenapa alasanmu jadi kru ambulan? Notabene kita sebagai manusia itu selain untuk keluarga kita juga manfaat untuk orang lain. Dimana pada dasarnya itu kita menolong orang lain itu kita menolong diri kita sendiri. Betul. Gitu Mas. Sepakat? Oke.
Moyo nih. Yo, aku ki betul 2 tahun tuh ya. Iya. Ya, mau dari saya itulah alasan kenapa bisa ada dalam dunia ambulan. Bukan masuk, bukan mengajukan diri, tapi dicemplungkan. Dicemplungkan. Dari bercemplungnya ini menjadikan ya lebih manfaat dalam kehidupan ya Mas. Alhamdulillah. Banyak sekali manfaatnya dan banyak banget kebaikannya. Gitu teman-teman. Oke, dilanjutkan. Cak Nathan. Ini kenapa ini? Cah isih nom malah kober-kober ngurusi wong. Alasannya apa iki? Jangan salah ya. Dia ini Pertanyaannya apa iki? krunya MPD ini. Oh, waduh. EPD lagi. Ah, betul. Betul. Dikira wae Mas. Piye iki? Kayak tugasnya apa wae hari-hariane ngopo wae ngono lho Mas. Nyapu Hari-harian ngepel. ya. Terus ada juga dipeli kabeh. Baik Mas Tani. Ini cerita dari awal dulu ya. Ya. Jadi saya itu dulu masih sekolah di Jogja. Setelah Covid itu SMK, enggak ada kegiatan. Covid kan sekolah online ya Mas ya. Wah, online kabeh tuh bubuknya enak. Ya don-donnya lah waktu itu. Di situ kita kebetulan saya dulunya tinggalnya di Pugung. Sama dekat sama MPD, dekat banget bahkan. Remaja Islam Pegung Dalangan ini. Dulu. Tapi sekarang juga masih masuk grupnya. Nah, betul. Dulu awal itu terus dulu jangan kalau di Muhammadiyah sudah lama. Bahkan saya dulu sekolahnya itu di Muhammadiyah juga. Dari SMP sampai SMK. Terus akhirnya ditarik di Laismunya dulu awal dulu. Laismu di Laismu sebelum ada ambulans. Habis itu MPD dulu yang punya ambulan. Dahulu sebelum Muhammadiyah punya yang melatih. Dan dulu saya bertemu dengan Gus Dodi, rasanya namanya Gus. Gus karena Padahal saya namanya enggak ada Agus ya. ya Sabun senior nggih. masuk di situ sama Gus Dodi ditarik disuruh megang ambulan. Pertama kali megang ambulan itu berbarengan dengan yang MPD yang unit pertama yang PV. Ya, Daudi. Dulu kita juga ada yang Muhammadiyah tapi yang lama Daudi itu. Misalnya ada rumah singgah itu. Saya main ke rumah singgah Mas. Ditanya awal itu. Karena kita kan orang merantau ya Mas ya. Kan asli Jogja ini. Nah, tapi memang gelang gono. Ya aku ki Magelang, Bos. Podo rek. Tapi yang merantau, tetep Saya merantau. aku tok lho iki. Wonosari kono nang Jogja yang merantau jarene. Tuh. Akhirnya saya tinggal di rumah singgah. Fokus di situ. Misalnya ada ambulan melati itu masuk. Saya nyoba-nyoba layanan. Ternyata kok seneng gitu loh. Maksudnya dalam hal itu Lah seneng sing ngono kuwi. nek alasan yang terlalu kayaknya enggak ada ya. Mas iki Cuman budi minum, Mas? ngalir gitu. Boleh. Biar rileks Mas. Niki nggih bar maem nggih. Oh, Saya tegang banget. Umume kalau nggih. teni mau. Loloten sate. Monggo dilanjut. Lanjut ya Mas ya. Nggih. Jadi itu akhirnya ngalir aja, seneng gitu. Jadi bisa nolong orang itu kayaknya ada sebuah kemantepan hati gitu. Tapi kalau alasannya yang enggak ada lah. Selama ini kita enjoy aja. Selagi masih bisa ditolong dengan kapasitas kita kita tolong. Kalau enggak nanti kan ada teman-teman yang lain saya kira gitu. Jenengan kan di rumah singgah ya. Yang mungkin setiap harinya bisa dikatakan ada pasien yang tinggal di situ, stay di situ. Mumet ra Mas ngurusi wong loro ki. Mas ya. Kadang-kadang mumet. Pripun niku? Jadi pusingnya gini Mas nih. Kadang kan kita kan sebagai anak muda ya. Iya. Yang rata-rata hampir yang di rumah singgah itu yang sepuh-sepuh. Yang sudah usianya lanjut-lanjut. Ojo ndelok aku. Ya sepuh-sepuh. Terus kadang kita juga di situ kan sebenarnya diamanai ya untuk mengkoordinasi pasien-pasien itu untuk kayak ada arah-arah ini itu. Kadang kita pusingnya itu bagaimana kita menyampaikan ke orang tua gitu loh. Sedangkan kita tuh yang masih muda itu loh. Tapi tidak ada salah. Bekiwuh Mas. Kalau dalam bahasa Jawa bekiwuh. Kadang kita pusingnya di situ. Juga kadang pusingnya itu namanya orang sakit maklum lah kayak gitu ya Mas ya. Enggak usah kan. Kadang inginnya A, ingin B. Dulu itu pernah Mas. Jadi kan
kita Jabal Tanah jemput juga ini ambulan itu. Ini ya wongnya rada anu tapi ya sekarang sudah pulang. nah, sudah pulang selama wis mangko bumi Mas. Wis aku. Ya ugi-ugi nggih salat aja. Amin. Kita doakan. Dulu itu saya jemput. Bilang kan kita punya grup itu antara driver dan pasien itu punya grup. Hanya udah selesai nih kontrol. Kita mau jemput. Saya udah OTW. Ini rotok mangkel kayak Mas. Yes. Saya udah sampai ini di lobby itu, di lobby ya kalau tahu Tulip ya di sana. Kan jenengan juga pirsa itu gimana kreditnya. Kredit cilik macet, wah Rumah sumpah. sakit wah kalau naik Mobilmu gede soalnya. Ora usah liyane jane iki lek nunggu pasien kono iki suwe iki. itu saya datang pasiennya mulai Mas pulang Ngegrab Mas. ngegrab Padahal koordinasi. sudah koordinasi Kita udah sampai rumah sakit, pasiennya udah di rumah. Bayangkan. Kayak wis koordinasi padahal. Sudah. di grup. sudah koordinasi Mas. Piye yang Ya kalau tanya kalau kesahnya itu ya Mas. Tapi ya gimana lagi lah udah pasien. Hanya terus kita ya edukasi sebentar di situ, bimbing dan sebagainya. Ya gitu Mas cerita awal sebagai pembukaan ya. bukan masuk. Dan tadi Ambulan. sebagai alasan ya ini alasan yang ini saya nggak tahu. Yang penting kayak nolong orang itu seneng aja. Seneng. Selagi kita bisa dan mampu. Betul. Di 200 lah. Yo yo Nolongin jaluk. wis ditulungi itu romentong. Oh, kayak gue lagi angel. Bagi teman-teman nanti subscriber Evertation TV minta tolong Minta yang Nathan. minta Bantuan. Nathan. Oh ya bisa. Bantuan bisa. sama Nathan. Nanti calling aja. Dian Semprul. Iku drivernya ambulan melati. Sing biasane sok yo ngawur nang dalan kan. Ngawur buatan iki. Ngawur jenengan. Netizen pernah delok buatan. Mas Melati nggo pasien emergency ngusah asik dalan. Kalau emergency beda Mas. Maksudnya emergency nih yang tak sebutkan nih bukan yang ngawur di jalan. Emergency gimana sih Mas? Kok gelem dari supir ambulan? Nggowo ngeloro. Mbah sampean kayak sehat atau ora sehat kok lek jenenge ambulan pelayanan emergency ataupun non emergency harus dilayani. Iki alasannya ngopo to Mas kok gelem? Jadi perkenalan dulu ya Mas ya. Ya. Pertama di ambulan. Saya tuh waktu SMK itu memang sudah kader Muhammadiyah Mas. Oh, Nah, dari Hizbul Waton saya Mas. Dulu. oke. Nah, tapi belum punya ambulan waktu itu. Oh. Belum punya ambulan tuh setelah MPD itu tahun 2000. Berarti awal-awal nang daerah kono MPD Mas. MPD ngawu Mas. Yakin ngawu. Ya, lanjut ya Mas ya. Sampai dulu itu Covid. Puji lagi Mas. Puji lagi. Wah, dah keduren. Sampai Covid itu kan saya masih sekolah Mas itu. Sekolah. Covid berhenti, belum punya ambulan Muhammadiyah itu. Tapi kita masih di HW. Heeh. Terus sampai saya kerja itu belum punya ambulan. Waduh. Nah, sayang sekali itu Mas. Ya apa-apa. Yo, Sayangnya peluang rada bulan. Saya peluang ngarep amal ora- jariah gitu, Mas. ora ket ben lo tetulung ke. Iya. Akhirnya saya kerja 1 tahun sudah punya ambulan Mas. Punya ambulan terus saya kebetulan saya tuh keluar dari kerjaan. Kebetulan terus akhirnya tapi udah kenal sama Mas Nathan duluan. Udah kenal di kader Muhammadiyah juga toh. Akhirnya saya masuk di ambulan itu diperkenalkan. Tapi belum ya masih bisa nyopir tapi belum seperti saat inilah, belum punya SIM juga. Atau yang ngajarin juga ini Mas Nathan dulu yang ya nabrak-nabrak sithik ra apa-apa lah kasarane. Soalnya yo beda. Pakai AMM ya Mas. AMM dulu ambulan tua itu. Dan akhirnya saya coba untuk membawa ambulan Mas. Pertama kali saya ingat bahwa pasien itu pasien kanker otak Mas. Wah. Itu full bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain, adem panas Mas. Keringetnya adem panas aja kok jagung. Jagung. Ngangkatnya so gede iki Mas tangannya. Saya itu niku. Itu gowo ngendi Mas? Dari Posisine. Selatan Sarjito dibakar Sarjito. Cedak padahal. Cedak Mas. Nah ya gebrobo sih mau. Kayak pertama Pertama kali itu akhirnya kita antar ke Sarjito. Belum gimana ya? Maksudnya belum bisa lancar setirnya. Jadi kita ngantar pasien itu nggak pakai sirine Mas.
Lah, Mas, lampu merah ya mandek wis intine ngono. Jenenge wong sinau. betul. Betul Lampu daripada merah memaksakan menggunakan sirene, Nanti ngambil nek prioritas nabrak-nabrak, jalan nah, ngawur. itu, Mas. Betul. mandek Mas Bagjo mandek. Dan pada akhirnya bener-bener gak ada sopir lagi. Cuman saya sopirnya mau nggak mau emergency ada pakai sirine. Ya nih yang nganan-nganan kayak Mas ngiri-ngiri. Pedine nabrak itu awal mula saya kenal di ambulans Muhammad Almati dan juga teman-teman sekaliannya. Cukup unik ya Mas Dian awal-awal nyopir ambulan soalnya ya memang beda ya Mas. Beda sekali, Mas. Bagaimana cara gunakan ambulan karo mobilnya podo. Tapi membawanya itu loh, Mas. Posisi nggawa wong loro karo wong sehat antara dolan karo piknik rumah sakit kan beda ya Mas. Beda. Secara basic sama Mas kita. Sopir. Basic sama Mas. Sama. Tapi menjadi di belakang setir mobil ambulan itu kita semua nggak ada basic awal mula pengalaman dari mana. Nggak ada. MPD nggak ada. Belajar. Kita belajar dari saudara tua kita, peduli Muslim. Peduli Muslim. Kita belajar dari sana, terus minta pelatihan dari sana, baru berani. Jadi sing jenengane nyopir ambulan ora mung saudara Muslim tapi ning mburi ana wong loro. Nah. Dan menangani itu ya perlu latihan ya Mas. Nah gitu Mas. Ya perlu belajar Mas. Perlu belajar. Kalau ngomong-ngomong soal pasien ya Mas. Pasien bed rest, pasien bisa duduk sama pasien misal laka lantas. Nah. Ki pengalaman pertama yang pernah dilakonin jenengan sing piye yo? Angel lucu ataupun gimana? Ada enggak Mas? Kalau lucu banyak Mas. Pasien apa dulu ini? Laka ini kan Laka. kehadiran laka. Nah, oke, kita bahas laka sih ya Mas. Iya, Pasien laka. cerita Awal-awal sih. Cerita saya tuh takutnya itu kalau orang mabuk Mas. Nah iya, Itu Wi. bahaya sekali tuh Mas. Di jalan nabrak ditulungi angel. Angel lagi, angele. Saiki patah tulang. Heeh. Ora apa-apa iki tanganku ora apa-apa. Diangkat Mas. Padahal itu patah karena pengaruh alkohol ya Mas. Ya. Banyak Mas orang mabuk itu lucu-lucu. Eyel-eyelan. Eyel-eyelan. Padu Mas, nanti padu ora gelem ditolongi apa padu karo sekitar. Ya kalau ora gelem ditolongi ya wis tinggal. Ngono wae. Los ngono. Lah piye meneh? Ses. Telepon kalian. Telepon liyane Mas. Betul. Lek bed rest home emergency atau gimana gitu. Maksudnya gimana? Sing ceritane ngene, sing unik dalam artian unik iki home emergency. Kan emergency, waduh kudu cepet kudu Ya, piye. Ternyata nang omah kepiye. Oh aku pernah. Aku pernah. Mas. Aku pernah. Mas, Iki itu. Iki nek Wiro Brajan. Kasusnya awan. Iki mahasiswa semester akhir. Le telepon guys kayak meyakinkan emergency banget loh Mas. Parani tekan kono, posisinya dia itu jatuh dari motor. Jatuh saka motor. Jatuh iki bukan sih mak krosak ngono. Gabruk gitu. Ki lanang apa wedok jane? Wedok. Ambruk. Ora tipone ambruk. Tapi ki lucu Mas. Lah, piye? Menurutku lucu sih. Menurutku ya ngerti nek menurut kalian ya. Jadi gue yo pacarin nang ngono, pacarin telepon kita. Heeh. Terus kita buru-buru ke sana, cepet-cepet ke sana, terus tekok kronologinya gimana, yaitu jatuh dari motor terus dibawa diinggirkan. Gue tidak ada lecet apapun, dibawa masuk ke rumah warga. Tak kira gue kosannya si korban ini. Korban. Ternyata bukan. Loh, Kayak gue mau wong liya. lah kok leboke omah? Ngopo? Harus tanain. Tak tekoi. Heeh. Yang dirasakan apa? Mbak. Pusing Mas, mual. Terus tadi jatuh, pingsan. Terus kita tanya berdua. Wis madang urung Mbak? Aduh Mas, lupa. Asal Mas. Oke, penanganannya tuh kok sego kucing apa piye iki? Akhirnya tetap kita bawa ke rumah sakit. Oh, takutnya observasi ya, Mas. observasinya lebih lanjut, kita bawa ke BTS. Oh, ya pokoknya ke rumah sakit lah. Itu sangat menggelikan Mas. Wes nyusu sampai sana, Ya, pokoknya omahe wong. Nah, pas kita tanya, wis madang urung Mbak? Gejalanya kan mirip-mirip wong anu Mas. Ngelih, Klat- wong klat- ngelih. nah, Wah. Lagi yang pacare senelpon ki iki apa ya piye kuwi? ya pasti Isin datang apa? ke situ. Wah, iki Lo kan lucu. iki pacaran ra ditukoke jajan yo ngene iki. Biasa tuh Mas. Madang apa? Aura. Wah. Padahal Sate. Itu Mas mabot. Well, si lu bikin geli lagi tuh si cowoknya itu ketika pas mau kita bawa ke rumah sakit dia bingung ya. Terus aku harus gimana Mas?
Aku ikut apa enggak Mas? Mas, lagi pacarnya jenengan Mas nih. Ini yang tanggung jawab siapa nanti? Oh yakin berarti yakin. Madang apa ora adur Oke tenan. Ora tuh tenan. Yakin. Angel iki kene wong anyar Mas, anyar PDKT-an iki dia. Ora ada Mas. Lah telat mandang. Lanangnya lah aku piye Mas? Lah piye? Tinggal aja nih aku Mas. Buku ya udah. Ya aja. Apa ora? Apa ora? Orang mati ya Mas. Wah, rugi. Tutup mata aku Mas, gadul bahasa Mas. Enggak boleh Mas. Iki sembarangan iki. Mas Emrul, mau apa mau? Nah ini Mas, telepon emergency juga sama seperti Mas Dodi. Itu memang pasien kontrol kita. Sakitnya itu dari A sampai G. Apa? A, B, C, D, E, F. Itu juga pernah bawa EPD. Saya ditelepon, Mas minta tolong Aku ini. ngerti ya. Rasa sebut ke daerahnya. Sebutnya aja Mas. Rekrut sebelah kono itu. Nah, daerah Babarsari Mas. Bapak. Wes sebut jeneng. Teman-teman sing nonton aja ngrasa lho. Aja ngrasa, aja mung sapa-sapa. Ya teleponnya itu gini, Mas minta tolong bawa ke IGD. Pikiran kita kan emergency ya. Heeh. Keluhnya apa Bu? Keluhannya Mas lemes, sesak nafas. Oh iya, sama Mas Dandi itu waktu itu. Wah, yo ndek yo, mangkat yo. Wis mangkat, berangkat kita pakai sirine ngusang aja jalan, Mas. Penjemputan. Emergency. Nah, sampai sana pasiennya bisa jalan, Mas. Jalan nang IGD. Jalan dari rumah sampai masuk ambulan tuh jalan kaki sama bawa kursi roda. Kursi rodane piye? Dicangking karo anake, Mas. Bapaknya terima melaku. Ligo bed. Kursi rodane lebok ke ambulan. Lebok ya bulan. Arno IGD sangu kursi roda. Sangu kursi roda. Sampai itu kan rujukannya banyak ya Mas, rumah sakitnya ada yang di Jalan Solo sama yang di Sarjito itu. Pertama itu mau saya tanya, mau bawa ke rumah sakit mana Pak? Yang Jalan Solo aja Mas, yang sana. Oh iya. Kita bawa ke sana, pas kita turunkan kursi rodanya itu, kita turunkan mah rodanya lepas Mas. Jadi kita di sana itu memperbaiki rodanya kursi roda itu. Wis nang ngarep IGD. Karep IGD aja wis apa wis. Jadi amal dhewe ndek aku ngono. Ya wis kita pulang. Baru mau pesen mie ayam. Dulu waktu itu Manhattan juga toh. UGM. Nah, ditelepon lagi Sama sudah selesai. sama pasiennya. Halo Mas, ini di rumah sakit ini nggak bisa. Harus dirujuk lagi ke yang terbesar di Sarjito. Sik. Kok ra iso iki loro apa Mas kok mlaku-mlaku nggo sangu kursi roda iki. Nah, itu tadi penyakitnya A sampai G itu tadi. Banyak banget. Waduh, terus. Udah pesen padahal, pesen mie ayam. Pak, mengkirian nggih, ini nonton emergency. Lah mie ayame. Ayo nanti. Lanjut. Akhirnya kita jemput lagi ke bawah ke Sarjito. Ya jalan turun 6 bulan tuh ya jalan kaki. Mlebu IGD mlaku Iya, dhewe Pak. mandiri. Palah Palah. ya apa-apa. Rune nggo Kursi roda. Akhirnya kita bawa ke Sarjito, terus ditangani ke Sarjito. Tapi sorenya pulang lagi tuh, enggak rawat inap. Nelpon lagi. Telepon lagi, dibawa pulang ke Babarsari. Ya itulah. Daerah di Mas? Babarsari. Jadi memang agak-agak ya bukannya gimana jenengane di jalan ataupun manusia kan berbeda-beda ya teman-teman.